pagi untuk kita semua. Pagi guru. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta doain untuk kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni kesalahan pada kami, dan janganlah kami engkau kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari Belanda, karena Engkau adalah dunia dan kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat Nanti yang sudah kita dalam doa. Pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai konsep dan prinsip komputasional dalam coding. Karena kita tidak ada PowerPoint, jadi Ibu balik laptop begini. Kamu bisa lihat tidak? Bisa. Bisa. Oke. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Sehat. Sehat? Baik. Baik, kalian sehat, tidak ada yang sakit toh? Tidak. Perasaan kalian bagaimana hari ini? Senang. Senang. Senang karena Belajar. ya, siap mengikuti pelajaran hari ini. Oke, selanjutnya kita menyanyi salah satu lagu nasional, yaitu Hari Merdeka. Ibu minta Elik untuk maju pimpin kita paling. Ibu nanti yang Sabar kalau ini sudah mulai baru. Terima kasih untuk Elik yang sudah bawa kita panggil dalam lagu Hari Merdeka. Oke. Jadi lagu Hari Merdeka itu diciptakan oleh H. Mukhtar. Anak-anak yang berbaik, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh siapa? H. Mukhtar. Jadi dunia sekarang sudah
teknologi lambat laun dia akan tertinggal. Oleh karena itu, mari kita semua menanggapi perkembangan teknologi ini dengan baik, yaitu kita belajar mengetahui tentang teknologi. Ya, teknologi sekarang sudah canggih, yaitu sekarang yang kita kenal itu sebagai HP. Di dalam HP itu ada AI itu perangkat canggih. Jadi kalian tinggal memberikan perintah, dia tinggal menyajikan semua perintah yang kalian minta. Oke. Selanjutnya kita akan ice breaking. Untuk itu semua keluar ke pinggir-pinggir kursi yang kita mau melakukan ice breaking. Oke. Ice breakingnya itu caranya kalau ibu bilang up berarti kalian gasin up. Kalau down berarti kalian setengah menit begini. Down. Bisa toh? Bisa kan tidak? Coba ini tes. Up, down, up, up, down. Oke, begini bisa toh? Bisa. Ya. Jadi down setengah dulu begini. Oke. Kita mulai. Ini diulangi 2 kali ya. Up, down, up, down. Oke, yang selanjutnya berikutnya down, down, up, down, down, up. Oke, yang terakhir up, up, down, up, down, up, down, down, up, down. Oke, terima kasih. Ya, yang berikutnya, jika kalian sadar bahwa tanpa sadar kalian telah melakukan yang namanya sebuah kode, permainan dalam sebuah kode. Jadi sama halnya dengan yang sebentar kita pelajari hari ini tentang berkaitan dengan kode. Jadi kode ini, jadi ilmu tentang kode ini ada di dalam coding, yaitu kita akan berpikir komputasional. Yang sebentar akan kita lihat sama-sama apa itu berpikir komputasional. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 2. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke. Yang berikutnya, perhatikan pada gambar di komputer ini. Ini gambar tentang apa saja? Aplikasi AI. Aplikasi yang pertama itu ada apa? Yang berikutnya? Yang berikutnya? Yang berikutnya? Gojek. Yang berikutnya? Shopee. Jadi pertanyaannya, apakah kalian tahu aplikasi ini? Tahu. Apakah
dapat Bisa di sana juga terdapat AI. AI itu bisa kalian tanyakan. Minta up. Apa saja yang kalian tanyakan dia akan jawabnya Jadi dapat berdasarkan instruksi yang kalian berikan. Oke. Selanjutnya, apa gambar yang terdapat di layar? Kopi. Bagaimana cara kalian menikmati? Bagaimana cara kalian untuk membuat kopi biar lezat? Kita memasaknya Sampai panas, sampai itu kopi dulu. dan campurkan bumbu-bumbunya lalu makan. Iya. Tunggu dulu sampai orang Bagaimana cara masing-masing punya cara membuat kopi kan? Beda-beda. Mulai dengan Taruh air. air panas, terus iya. Jadi setiap orang punya penjelasan terkait tahap-tahap atau langkah-langkah pembuatan kopi itu beda-beda. Ada yang rebus air baru siram air di kopi dulu baru buang bumbu. Ada juga yang rebus air terus bisa buang bumbu-bumbunya dalam kopi dulu baru siram air. Jadi setiap orang tuh punya cara pembuatannya tuh berbeda-beda, tapi hasil akhirnya itu adalah tetap sama, yaitu kopi yang lezat. Jadi dari proses pembuatan kopi tadi itu, apa yang kalian bisa lakukan untuk memecahkan masalahnya? Masalahnya di sini itu terkait dengan pembuatan kopi. Apa yang kalian lakukan? Kita bisa naik panas ke dalam bumi, lalu kita tunggu beberapa menit, lalu siram baru bisa makan. Ya, jadi kita akan membaginya dalam. Jadi proses membuat kopi kita membagi dalam bagian-bagian kecil. Pertama kita siapkan air dulu. Terus kita pergi beli kopi. Terus apa lagi? Kita buka kopi. Terus kita kasih keluar bumbu-bumbunya. Terus kita buka bumbunya, kita tuangkan kembali ke dalam kopi. Terus apa lagi? Baru habis itu siram air panas. Air panas. Lalu taruh berapa menit gitu langsung kita makan. Iya. Oke. Jadi yang berikutnya, anak-anak kita akan menyimak sama-sama video tentang pembelajaran komputasional. Untuk itu Ibu harapkan semua fokus ke depan sini dan menyimak baik-baik, pasang telinganya agar bisa mencermati dan mengerti apa yang disampaikan di video. Pengenalan computational thinking. Hai teman-teman, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang berkata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan kita ya? Iya, betul sekali. Syukur buat kamu yang sudah mendengar dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk
diskusi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibincang. Misalnya, kalau hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini barang yang perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja. Misalnya bukti yang tidak dibutuhkan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalaman itu di sana keluar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari pengalaman tugas, bertemu bersama, bahkan tidak menghidap hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu menceritakan semua kejadian dengan detail banyak banget. Jadi, kamu harus mengenali beberapa kejadian yang lain saja untuk diceritakan. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi data belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu tidak mau memasak lebih Bosan. Nah, seperti ini, satu cara yang efisien misalnya adalah dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang Mandi. Nah, ini dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking pada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA dalam guru mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk, coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis kata, ada 3 kelompok anak yang akan diajarkan berpikir tujuan berbeda. Bis ekspedisi pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Lalu sopir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang masukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Tidak cita, tidak ilmu, baik cita. Oke, anak-anak telah menyimak video yang telah diputar tadi tentang apa? Berpikir komputasional, yaitu berpikir layaknya komputer. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Yang pertama dekomposisi, yang berikutnya abstraksi, yang berikutnya lagi algoritma. Selanjutnya ibu akan membagi 2 kelompok. Jadi Monica kelompok 2, Bandung kelompok 1. Oke, ibu akan membagi lembar kerja untuk masing-masing kelompok kerja dan akan dipresentasikan di depan.
ini lagi lain, ini lagi lain. Kok sih enggak tuh? Kenapa nih Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 belum. Oke, setelah anak-anak berdiskusi, kita akan sama-sama melihat dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk presentasikan di depan. Oke, mulai dari kelompok 1, silahkan maju di depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, bukan presentasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara yang kamu lakukan untuk membuat pop mie yang besar? Apa yang kamu lakukan agar pop mie ini bisa kamu nikmati? Mulailah di mana pop mie ini belum tersedia di rumahmu. Tulisan kan di sini. Caranya kita harus taruh air panas sampai mendidih. Lalu tuangkan ke pop mie. Lalu tunggu 1 menit. Lalu tinggal tambahkan bumbu-bumbunya ke topping dan aduk-aduk. Dan selesai, tinggal makan. Oke. Ini membuat teh manis. Yang 2 tuh dulu. Dua yang di sana. Kenapa? Boleh. Boleh. Pengenalan pola tebak bentuk dan angka. Pola angka 2, 4, 6, 8, 10. Jawabannya? 10. Ya, berikutnya. Pola bentuk bulat segitiga, bulat segitiga, bulat segitiga. Ya. Yang berikut kotak bulat, kotak bulat, kotak bulat. Yang berikut 2, 4, 6, 8, 10. Ini berdua apa ya? Tebak gambar buah-buahan. Berarti yang ini tulis saya orang yang Ini kan? Iya. Aku buah yang besar dan berat, kulitku hijau gelap bergaris-garis. Daging buahku merah, menyegarkan dan banyak mengandung air gelasnya. Itu adalah semangka. Ya, yang berikutnya Yang berikutnya baca dulu. Baca ini dulu. aku si ratu buah dengan mahkota di kepalaku. Dari buahku putih, masih manis dan lembut kulitku. Manggis. Ya. Berikutnya. Aku kriuk saat digigit, manisnya bikin nagih. Warnaku bisa merah, menggoda hijau, menyegarkan atau kuning cerah. Siapakah aku? Apel. Ya, berikutnya. Bentukku unik seperti bintang. Jika dipotong menjadi melintang rasaku asam, segar dan itu bisa dimakan. Siapakah aku? Tempe. Ya. Di dalam kulitku ada banyak bulir
Lihat kulit baru dengan air. Warna bisa oranye, kuning atau hijau dan nikmat dimakan langsung atau diperas jadi jus. Siapakah aku? Jeruk. Oke, terakhir. Jadi buat situ. Ayo lipat ke kursi hotel. Membuat teh manis. Urutkanlah cara membuat teh manis. Yang kedua, jangan menuliskan angka di kolom kanan. Cara membuat teh manis. Pertama, rebus air hingga mendidih. Cara nomor 1. Yang kedua, tambahkan gula sesuai selera di mangkuk. Yang ketiga, masukkan kantong teh celup ke dalam gelas berisi air panas. Yang keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang kelima, aduk teh hingga gula larut sepenuhnya. Yang terakhir, teh manis siap disajikan. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami dari kelompok 1. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan dulu. Selanjutnya kita akan melihat presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama serahkan kepada Monica. Nomor 1. Permasalahan bagaimana cara kamu melakukan untuk membuat kopi yang lezat. Apa yang kamu lakukan agar kopi ini bisa kamu nikmati? Mulailah di mana kopi ini belum diserahkan di kamu. Tuliskan di sini. Buka tutupnya, tuangkan bumbu ke dalam kopi, tuangkan air ke dalamnya. Tulis dan tutup dan tinggal ditunggu. Tunggu selama 10 menit dan kopi siap untuk disajikan. Mengenalkan pola tebak bentuk dan angka. Pola angka 2, 4, 6, 8, 10. Lanjutkan. Jawabannya apa? Ya. Bentuk pola. Lingkaran segitiga, bulat segitiga, lanjut. Bulat segitiga. Ya. Kotak, oval, kotak, oval, kotak. Berikutnya. Dapat gambar buah-buahan. Aku buah yang besar, berat, kulitku hijau gelap bergaris-garis. Dagingku, buahku merah, menyegarkan dan banyak kandungan air. Biasanya aku ditangkap saat cuaca panas. Siapakah aku? Semangka. Aku silat buah dengan mahkota di kepalaku. Daging buahku putih, bersih, manis dan lembut. Kulitku tebal, melindungi kelezatanku. Siapakah aku? Manggis. Aku kriuk saat digigit, manisnya bikin lagi. Warnaku merah, menggoda, hijau, menyegarkan. Aku kuning. Cerah. Siapakah aku? Belimbing. Bentuk ini seperti bintang. Jangan dikasih jawaban. Bentuk kuning seperti bintang jika dipotong melintang rasa kuasa, segar dan kulitku bisa dimakan seperti. Cara membuat teh manis. Yang pertama, rebus air panas. Yang kedua, tambahkan gula sesuai selera. Yang ketiga, tuang air panas ke dalam gelas. Yang keempat, masukkan kantong teh celup
kasih air panas. Yang kelima, aduk teh hingga gula larut sepenuhnya. Yang keenam, diamkan selama 2 atau 3 menit hingga teh larut dan berubah warna. Nomor 7, teh manis yang Kemudian tutup. kami sudah selesai menjelaskan hasil kerja kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, setelah anak-anak presentasi dari apa yang telah anak-anak lakukan adalah praktik dan berpikir komputasional dalam kehidupan Kita sehari-hari. Dan prinsip berpikir komputasional yaitu ada dekomposisi. Dekomposisi yaitu yang pertama tadi. Dekomposisi yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Yaitu seperti contoh apa yang ada depan yang dipegang? Komik. Iya, komik. Ini adalah contoh prinsip. Kita telah mengenal prinsip dekomposisi untuk pengertiannya. Yang berikutnya yaitu pengenalan pola, yaitu anak-anak lakukan, yaitu pola apa ini? Coba lihat. pola segitiga dan kotak, segitiga dan bulat dan kotak dan bulat. Iya, ini adalah pengenalan pola angka dan pola bentuk. Pola angka itu apa saja? 2, 2, 4, 6, 8, 10. Oke, pola bentuk ada bulat, Segitiga, bulat, segitiga, bulat, segitiga. ya itu adalah cara kita mengerjakan dengan prinsip pengenalan pola. Yang berikutnya yaitu prinsip abstraksi, yaitu bagian informasi penting yang kita akan hubungkan dengan ini buahnya. Kayak seperti sini contoh deskripsi tentang buah. Jadi anak-anak akan deskripsi itu akan dihubungkan dengan buah tersebut. Itu adalah prinsip abstraksi. Dan yang terakhir yaitu prinsip algoritma, yaitu di sini contohnya proses pembuatan dengan langkah-langkah yang sesuai, yaitu dimulai dari merebus air hingga teh telah tersedia di meja. Oke. Terakhir sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk itu Ibu minta satu orang untuk bimbing kita dalam doa penutup. Tadi sudah kelompok 1, sekarang kelompok 2. Putri, silakan maju. Teman-teman serta ibu guru, mari kita berdoa. Terima kasih karena Ibu sudah melindungi kami dari awal kami mengajarkan kami ya siang hari ini. Kami sudah menutupi dan Ibu memberkati ibu guru yang telah mengajar kami. Ini kami memberikan hikmah bagi kami dan teman-teman yang tidak masuk, yang memberkati kami yang masuk, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati kami sebelum hari ini. Amin. Terima kasih untuk Putri. Oke. Sekian dan terima kasih.